Halo pelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antar desa dengan kota, dan dalam skala yang luas dapat terjadi pada antar negara dan benua. Contoh perubahan ruang. Contoh perubahan yang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Di Eropa sendiri, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat drastis saat terjadi revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota maju yang meningkatkan jumlah penduduk di kota itu sendiri. Faktor yang mendorong penduduk desa pindah ke kota. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, termasuk alasan ekonomi seperti semakin terbatasnya lapangan kerja di desa, adanya konflik, adanya bencana alam, lahan yang tidak subur atau desertification, dan masuknya air laut ke arah daratan atau intrusi. Pengaruh interaksi keruangan bagi desa. Adapun dampak dari interaksi desa dan kota bagi desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian. Yang kedua, meningkatnya produktivitas pertanian dan teknologi tepat guna. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antar desa dan kota. Yang keempat, masuknya budaya kota ke desa. Yang kelima, berkembangnya media massa. Dan yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa. Selanjutnya, pengaruh interaksi keruangan bagi kota. Adapun dampak dari interaksi desa dan kota bagi kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang kedua, sebagian penduduk desa yang bekerja di kota tidak sukses, menimbulkan masalah kemiskinan, seperti halnya dengan adanya kampung kumuh di pinggiran kota. Kemudian yang ketiga, penduduk pendatang dari desa sebagian masih hidup dengan mempertahankan budaya dan cara hidup di desa. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh suatu negara, sehingga bagi negara yang memasok kebutuhan tersebut akan memperoleh keuntungan dari barang dan jasa yang dipasoknya. Sementara negara yang dipasok kebutuhannya akan memperoleh keuntungan dari barang dan jasa yang diperolehnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar negara terhadap kehidupan sosial. Dengan adanya interaksi antar negara dan benua yang melibatkan manusia sebagai pelakunya, sehingga menyebabkan adanya interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda. Seperti contoh, yaitu wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar negara terhadap budaya. Saat ini, interaksi antar ruang dapat dilakukan melalui media komunikasi, sehingga membuat interaksi antar ruang dapat terjadi lebih intensif. Kondisi ini secara tidak langsung juga berpengaruh pada interaksi budaya. Seperti contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dapat cepat ditiru oleh masyarakat dari negara lain. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar negara terhadap politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara dan antar negara. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Misalnya, sistem pemerintahan demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang telah dulu menerapkan dan mengembangkan sistem demokrasi tersebut. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar negara terhadap pendidikan. Interaksi antar wilayah desa dan kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa. Seperti contoh, banyak negara berkembang yang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Terima kasih sudah menonton.